Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Abdulia Zanestri dengan NIM 1905113185. Nah, untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah konseling individual, saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama yaitu ada client acceptance di dalam konseling individual. Lalu yang kedua adalah bagaimana keterampilan merespon konselor terhadap konseli atau klien. Lalu yang ketiga yaitu adalah bagaimana keterampilan bertanya di dalam konseling individual. Nah, semoga ini bermanfaat. Happy watching. Nah, memasuki ke pembahasan yang pertama yaitu adalah client acceptance atau bagaimana cara seorang konselor dalam menerima klien itu sendiri, yaitu dengan cara yang hangat, dengan cara yang baik, yang nyaman, yang ramah tentunya, agar tujuannya apa? Yaitu agar klien menjadi lebih percaya dan juga bagaimana kita menunjukkan penerimaan itu sendiri. Jadi ditandai dengan salingnya kepercayaan itu terbentuk ya. Kliennya percaya terhadap konselor, konselornya juga begitu. Nah, apa sih jenis-jenis dari client acceptance ini? Nah, ada yang verbal dan juga ada yang non-verbal. Nah, untuk yang verbal sendiri, untuk client acceptance, di client acceptance verbal itu ada yang pendek dan juga ada yang panjang. Apa sih contohnya yang panjang dan yang pendek? Kita mulai dari yang pendek dulu. Yang pendek itu biasanya cukup diakhiri dengan "oh begitu", ya, kata-kata yang seperti itu. Lalu "oh ibu paham", kayak gitu-gitu ya, kayak lebih pendek gitu. Untuk kata-kata yang misalnya dia lagi menceritakan sesuatu nih, tapi kita sambil dia menceritakan kita juga untuk menunjukkan kita tuh mendengarkan ya, agar berempati dan bersimpati. Jadi contohnya seperti itu. Contohnya nih, studi kasus, misalnya klien kita ini datang kepada kita dengan keluhan masalah seperti ini. "Permisi Bu, maaf mengganggu waktunya Bu. Jadi saya punya permasalahan Bu. Akhir-akhir ini semangat belajar saya menurun Bu. Karena kucing saya baru saja meninggal Bu. Kucing saya baru saja mati Bu. Padahal saya sangat menyayangi kucing saya Bu. Apakah saya terlalu berlebihan Bu? Karena kucing saya meninggal, saya jadi tidak semangat lagi untuk bangun setiap paginya, pulang ke sekolah dengan bersemangat ingin bermain bersama kucing saya, mengerjakan tugas sekolah, dan lain sebagainya." Contohnya seperti itu. Nah, selama dia menceritakan, kita posisikan badan kita untuk benar-benar mendengarkannya dengan raut wajah kita yang juga, karena ini beritanya sedih ya, jadi kita juga harus menunjukkan kita itu juga ikut sedih ya kan, tentu saja. Nah, kalau verbal yang pendek tadi contohnya yang gitu, "oh begitu ya, ya, lalu kayak dia sambil menceritakan, kita juga ikut antusias untuk mendengarkan gitu ya. Lalu kalau verbal yang panjang itu contohnya seperti apa? Ketika dia mengadu atau lagi berbicara kepada kita, menyampaikan permasalahannya apa, kita juga memberikan jawaban yang verbal panjang itu contohnya seperti ini. "Oh ya ampun, Ibu turut berduka cita ya." Atau "Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Jadi itu yang membuat semangat kamu kurang akhir-akhir ini ya Nak ya." Atau "Oh boleh nggak kamu ceritakan lebih lagi agar Ibu menjadi lebih paham nih permasalahan kamu. Ibu juga turut mengerti kesedihan kamu," gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu verbal yang panjang contohnya. Lalu kalau misalnya non-verbal nih, kalau verbal itu kan namanya verbal ucapan, kalau non-verbal itu berarti lebih ke gerak ya, gerak kita bagaimana. Yaitu pertama, verbal itu mungkin bisa dengan anggukan kepala, kita sambil mendengarkan tuh, terus alis kita yang ikut benar-benar merasakan ya, kayak kita lebih serius mendengarkan. Posisi tubuh kita yang nggak kayak gitu, tapi kayak lebih condong untuk kita tuh tertarik gitu mau mendengarkan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan mengenai client acceptance. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, memasuki tahapan atau pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana keterampilan seorang konselor dalam merespon konseli di dalam konseling individual. Nah, yang pertama yaitu ada namanya attending. Nah, attending ini atau perilaku attending ini ada artinya itu adalah menghampiri klien. Nah,
Menghampiri klien ini juga dapat dikatakan sebagai penampilan seorang konselor itu yang menampakkan komponen-komponen perilaku nonverbal juga, kayak bahasa lisan juga, dan kontak mata. Nah, jadi kurang lebih sama seperti itu juga, kita kayak benar-benar bagaimana kita mendengar merespon konseling itu dengan baik. Nah, karena komponen-komponen tersebut tidak mudah, jadi perlu adanya yang namanya itu keterampilan ya. Jadi pelaku attending itu bisa ditampilkan konselor itu yaitu akan mempengaruhi kepribadian klien itu nantinya, bagaimana kita melakukan attending itu tadi. Jadi dengan cara meningkatkan harga diri klien, sebab sikap dan perilaku itu kan memungkinkan konselor menghargai klien, dan karena dia dihargai maka dia akan merasa harga diri dia tuh menjadi lebih meningkat. Nah, jadi contohnya itu dengan meningkatkan harga diri klien itu kita tidak menganggap permasalahan mereka itu remeh, dan kita juga berpenampilan rapi, dan juga kita mendengarkan dengan anggukan kepala atau respon-respon yang sebelumnya yang sudah pernah kita bahas kan, client acceptance itu juga itu saling mempengaruhi. Lalu dengan perilaku attending ini dapat menciptakan suasana yang lebih aman gitu. Jadi klien tuh merasa aman, dan karena klien merasa ada orang yang bisa dipercayai seperti kita atau teman untuk berbicara, jadinya mereka merasa bisa mencurahkan isi hatinya dengan terlindungi, dan secara emosional pun mereka lebih leluasa. Lalu ada juga perilaku attending ini yang memberikan keyakinan kepada klien, yaitu bahwa konselor itu adalah tempat dia bisa mudah untuk mencurahkan isi hatinya, jadi dan perasaannya. Jadi tidak ada dia merasa ragu-ragu nih, karena kita juga sudah memberikan servis yang terbaik ya, dengan keterampilan-keterampilan yang kita punya. Jadi mereka juga tidak ragu dan nyaman untuk berbicara kepada kita. Nah, lalu apa-apa saja sih prosesnya itu seperti apa? Pertama itu kita harus duduk saling berhadapan tuh dengan baik gitu. Yang kedua itu seseorang yang berbicara, yang lainnya tuh mungkin kalau misalnya kita dalam ruangan, kita cari ruangan yang lebih nyaman tapi nggak yang tertutup gitu ya. Kalau alangkah lebih baiknya kalau kita sesama perempuan boleh kita di ruangan seperti kafe yang lebih tertutup atau lebih nyaman. Tapi kalau kita sama laki-laki mungkin agak yang lebih ramai tapi juga tidak terlalu berisik ya, ngerti maksudnya, kurang lebih seperti itu. Jadi posisi-posisi duduknya seperti itu mungkin lebih membuat kita klien itu lebih nyaman, sehingga dia juga lebih leluasa untuk bercerita. Nah, itu attending tadi ya. Nah, setelah attending itu ada namanya empati. Nah, apa sih empati itu? Nah, empati ini adalah kemampuan seorang konselor untuk merasakan apa yang juga dirasakan oleh klien. Jadi merasa dan berpikir bersama klien itu sendiri, dan bukan untuk atau tentang kayak cuman mendengarkan kosong aja, itu enggak. Dan empati ini diawali dengan simpati tentunya, yaitu kemampuan memahami perasaan. Mungkin ini kedengarannya mudah, tapi sebenarnya kalau kita tidak tulus dan kita tidak benar-benar mendengarkan cerita dari klien, ini akan susah, dan klien akan merasa dia tidak nyaman dan merasa dia tidak dihargai. Jadi pikiran, keinginan, dan pengalaman klien, nah empati ini sangat erat kaitannya dengan attending tadi yang seperti sudah saya katakan. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh konselor, yaitu sebelum merespon pernyataan klien. Yaitu pertama, konselor harus mengobservasi dulu tingkah lakunya dari klien ini. Terutama konselor harus memperhatikan postur kliennya, apakah dia sedang nyaman atau enggak sih sebenarnya kita melakukan pembicaraan di sini. Atau yang kedua, sebenarnya dia sedang sedih atau sedang marah atau sedang murung, atau sebenarnya dia antara siap enggak siap nih mau cerita sebenarnya. Jadi kita harus melihat ekspresi wajahnya. Konselor juga harus mendengarkan dengan lebih hati-hati dan apa yang dikatakan oleh klien itu sendiri. Dan yang lebih penting adalah konselor harus dapat memahami perasaan yang klien berikan gitu, ekspresikan oleh klien. Jadi jangan misalnya contohnya klien kita nih memberikan suatu studi kasus yang dia tuh sedih atau dia tuh sedang marah, tapi kita malah ekspresinya datar atau kita malah cengengesan, kan itu kan sangat tidak sopan dan membuat klien kita tuh merasa tidak nyaman dan tidak percaya. Akhirnya konseling itu tidak akan berjalan dengan mudah gitu, atau kita termasuk orang yang tidak terlalu mengerti atau tidak terlalu peduli. Itu tidak boleh seperti itu ya, karena kita sebagai konselor keterampilan merespon seperti itu harus dimiliki, karena itu yang akan membuat klien kita menjadi lebih mereka percaya kalau ada nih yang mau mendengarkan ceritanya gitu. Oke, yang itu tadi adalah contoh. Tadi udah ada client acceptance, lalu yang kedua ini tadi ada keterampilan merespon. Nah, selanjutnya yang ketiga
Nah, yang ketiga itu ada yang namanya refleksi. Nah, refleksi ini adalah suatu jenis atau teknik konseling yang penting di dalam hubungan konseling, yaitu adalah sebagai upaya untuk menangkap perasaan yang diberikan oleh perasaan ini, maksudnya itu adalah emosional terhadap klien yang lagi bercerita itu ya. Jadi pikiran dan pengalaman klien kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Jadi hal ini tuh harus dilakukan konselor sebab sering klien itu dia tidak menyadari akan perasaan atau yang sedang ia ceritakan. Itu maksudnya tuh pikiran dan pengalamannya yang mungkin saja menggantung atau merugikannya. Contohnya seperti ini, kayak dia bercerita, aku sedih nih putus dari pacar bla 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 gitu. Padahal red flag, maksudnya red flag itu cowoknya itu toksik banget ya, dan dia tidak sadar akan perasaan bahwa dia itu dirugikan sebenarnya. Nah, kita harus merefleksikan perasaan seperti itu. Jadi jika dia menyadari akan perasaannya, maka klien mungkin akan segera mengubah perilakunya ke arah yang lebih positif. Dia akan lebih, kalau misalnya kita memberikan refleksi itu, kayak contohnya seperti ini. Oh, jadi pacar kamu sebelumnya sering memukul. Lalu ketika dia memukul, apa yang kamu lakukan? Apakah tentu biru-biru dan sakit ya kan? Apakah kamu tidak berpikir bahwasannya yang dilakukan pacar kamu itu salah? Kayak gitu. Menurut kamu bagaimana? Nah, dia akan berpikir kembali gitu. Jika dia menyadari perasaannya, kalau oh iya juga ya, orang aku yang dirugikan di sini, mungkin dia akan berpikir seperti itu, maka dia akan udahlah, kenapa aku harus menangisi si ini gitu. Dia akan lebih positif lagi, alhamdulillah, jika dia sudah mulai mendapatkan refleksi itu. Nah, latihan-latihan refleksi ini bertujuan untuk memberikan kemampuan keterampilan nih kepada calon konselor agar dia dapat merefleksikan pikiran. Dan saya rasa di antara tahap-tahapan ini tuh kayak empati, attending, refleksi ini lumayan cukup sulit, dan pengalaman klien itu melalui pengamatan perilaku verbal dan non-verbal itu harus kita kuasai juga agar refleksi ini atau pengembalian perasaan itu dapat terjalankan dengan baik. Nah, itu tadi pembahasan yang kedua, yaitu mengenai keterampilan merespon konselor terhadap konseli pada konseling individual. Ada apa saja tadi? Ada attending, sikap attending, menghampiri klien. Lalu yang kedua ada empati, dan yang ketiga ada refleksi. Kita masuki ke pembahasan terakhir, yaitu udah pembahasan ketiga. Nah, untuk pembahasan ketiga yaitu keterampilan bertanya. Kalau tadi yang pertama adalah client acceptance, keterampilan bagaimana menerima klien. Lalu yang kedua tadi ada bagaimana keterampilan merespon. Dan yang ketiga ini adalah keterampilan bertanya seorang konselor terhadap klien atau konselinya nanti di dalam konseling individual. Nah, bertanya atau membuka percakapan ini, itu keterampilan bertanya adalah suatu keterampilan atau kemampuan dari konselor itu sendiri mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi konseling untuk tentunya pertanyaan dia tujukan kepada konseli ya. Nah, keterampilan ini penting dimiliki oleh setiap konselor. Kenapa penting? Kadang kan kita bertanya nih, tapi ada yang mau terbuka, ada yang mau enggak gitu. Kayak mereka tuh masih tertutup, padahal kita butuh informasi untuk bagaimana kalau informasinya tidak dapat, data tidak dapat, lalu kita kebingungan kan untuk menyelesaikan masalahnya bagaimana kalau misalnya sedangkan klien kita tidak terbuka. Nah, tanpa keterampilan ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konselor mungkin tidak dipahami klien. Nah, sehingga ia tidak bisa menjawab. Akhirnya diam. Nah, tanpa keterampilan ini juga, konselor juga akan mengalami kesulitan untuk membuka sesi konseling. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, gimana mau membuka sesi konseling jikalau pertanyaan-pertanyaan kita tuh tidak jawab atau cenderung diam klien kita ini. Nah, keterampilan bertanya ini ada dua macam ya, yaitu teman-teman. Yang pertama adalah keterampilan bertanya terbuka atau open questions. Nah, keterampilan bertanya terbuka ini, pada keterampilan terbuka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu bersifat terbuka atau bebas klien menjawabnya. Tidak dibatasi dan tidak terlalu spesifik. Jadi dia lebih terbuka saja menjawabnya. Contoh keterampilan bertanya terbuka ini, bagaimana perasaan ibu ketika melihat misalnya permasalahannya tentang kucing tadi aja kita bahas ya. Bagaimana perasaan kamu nak ketika kamu mengetahui kalau kucing kamu sudah mati gitu. Itu kan jawabannya tidak iya atau tidak saja, tapi dijelaskan, saya sangat merasa sedih bu karena kucing saya mati, saya histeris sekali pulang ke rumah bla 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 bla. Itu contoh pertanyaan terbuka. Nah, klien jadi bebas untuk menjawabnya dan mengekspresikan perasaannya itu lebih luas lagi. Lalu untuk keterampilan bertanya tertutup. Nah, bertanya tertutup ini, pertanyaan yang diajukan oleh konselor terhadap klien ini mengandung jawaban yang singkat, jelas, padat.
Maksudnya itu sangat singkat, itu pertanyaan-pertanyaan tidak seperti pertanyaan open question tadi atau pertanyaan terbuka. Jadi sangat diperlukan untuk munculkan pertanyaan-pertanyaan baru dari klien. Jadi, apakah kamu sedih? Jawabannya, iya saya sangat sedih. Kan pertanyaan cuma jawab iya atau tidak, jadi lebih pendek saja gitu. Jadi kita harus bertanya lagi gitu. Ada contoh, ada beberapa hal mungkin kita bisa mengajukan pertanyaan tertutup. Kayak misalnya dia tidak terlalu ingin banyak dibicarakan, jadi kita mungkin bisa menggunakan, dia tidak terlalu suka menjelaskan, belum siap, mungkin kita boleh menggunakan pertanyaan tertutup, lalu kita bertanya butuh pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau misalnya dia ingin bercerita lebih dan kita butuhkan informasi yang lebih banyak, kita bisa menggunakan pertanyaan terbuka kayak tadi. Kalau tadi apakah kamu sedih, mungkin kita bisa bagaimana perasaan kamu, jadi dia lebih bisa menjelaskan. Jadi sangat diperlukan untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru ketika kita menggunakan pertanyaan tertutup. Dan juga untuk memulai bertanya sebaiknya jangan menggunakan kata mengapa dan apa sebabnya, karena sebaiknya gunakanlah kata-kata yang mengawali pertanyaan itu dengan apakah gitu. Bagaimana, yang kayak saya contohkan tadi, kayak bagaimana perasaan kamu, apakah kamu merasa kehilangan bla 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 bla, atau adakah gitu, atau bolehkah, atau dapatkah gitu, contohnya seperti itu ya. Dan juga contoh lainnya itu mungkin yang lain mungkin bagaimana perasaan ibu ketika melihat dia benar-benar kecanduan obat terlarang. Obat terlarang itu, usaha apa yang telah ibu lakukan untuk mengatasi keterangan pada obat terlarang itu gitu. Misalnya nih anak ibu itu mengalami kecanduan obat-obatan terlarang. Nah, mungkin pertanyaannya bisa lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini, terima kasih sebelumnya. Jadi saya dapat simpulkan, jadi keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor itu di dalam konseling individual dimulai dari bagaimana klien acceptance itu sendiri, penerimaan terhadap klien, lalu bagaimana keterampilan-keterampilan dalam merespon konselor terhadap konseli atau klien, dan juga bagaimana keterampilan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan juga. Kurang lebih seperti itu. Semoga video yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.